Iman hidayah. Mengetahui, saya tanya di kitab-kitab itu. Dalil atau hal yang menunjukkan Allah wujud. Itu kan daruri. Tidak perlu mikir panjang kan. Ada alam, pasti ada Tuhan. Tidak perlu mikir yang apa ya? Jelimet. Jadi dalil akan wujud alam itu mudah. Wujudnya alam itu adalah wujudnya Tuhan. Tidak mungkin alam wujud dengan sendirinya. Tetapi betapa banyak orang yang pintar, orang yang cerdas, profesor, doktor, IQ tinggi, itu tidak percaya kepada Tuhan. Albert Einstein, Stephen Hawking, IQ tinggi. Stephen Hawking ateis, tidak percaya Tuhan. Ini kan aneh. Katanya dalil wujudnya Tuhan itu mudah. Tidak perlu berpikir panjang. Tetapi banyak orang-orang yang hebat, yang cerdas, IQ-nya melampaui batas normal, tapi malah sebenarnya tidak percaya kepada Tuhan. Sebaliknya orang-orang yang bodoh, tidak pernah belajar sedikit pun, orang kecil, buta huruf, tapi iman. Maka kata para ulama, hakikat iman itu adalah hal yang bersifat wahbi. Apa wahbi itu ya? Pemberian Allah. Maka tidak ada nikmat yang paling besar kecuali iman. Ya wahbi Allah ngasih. Kalau iman itu karena soal akal, justru kebalikannya, semakin cerdas semakin iman. Semakin bodoh semakin tidak beriman. Tapi sebaliknya, banyak orang cerdas tidak beriman, orang bodoh malah beriman. Maka iman adalah anugerah Allah yang diberikan liman yasha. Innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sudah, kalau Allah ngasih nur iman dalam hatinya, maka dia akan beriman. Otomatis akan muncul di situ. Nah, itu problemnya. Setelah percaya wujudnya Allah, apakah cukup? Dulu sebelum ada pengaruh filsafat, para sahabat tidak pernah mempertanyakan eksistensi Allah. Tidak pernah mempertanyakan tentang ya apa sih Allah itu. Tidak pernah. Kenapa? Nur cahaya iman dalam mereka itu kuat. Karena kuat, pokoknya Allah wujud, yaitu Tuhan kamu, selesai. Tidak ditanya macam-macam. Ya apa Allah modeli? Apa Allah itu bentuknya? Tidak pernah tanyakan. Pada periode sahabat, maka betul khairul qurun qarni, tsummaladzi yang begitu. Iman paling kuat, iman generasi pertama. Mereka dikasih iman sama Allah, ya maklum, karena sumbernya langsung. Ibaratnya kita akan mendekat sebuah sinar, dekat dengan sumbernya. Apa? Nur, cahaya kenabian Nabi Muhammad SAW terpancar di situ. Maka orang dekatnya akan masuk dalam hatinya. Mereka tidak pernah mempertanyakannya. Pokoknya Allah wujud sudah. Kalaupun tak ada sifat Allah, ya sifat Rahim, Rahman, Ghafur, dan seterusnya. Ar-Razzaq, Al-Mannan, selesai. Tidak pernah mengotak-atik eksistensinya. Namun perlahan, pada saat filsafat ini mulai masuk, berubah. Pengaruh filsafat Yunani. Kenapa? Karena filsafat itu ilmu yang akarnya itu berdiri di atas pondasi akal.
Sementara iman itu tidak berdiri pada akal, tapi pada wahbi. Jadi disebutkan iman bukan pada akal. Tidak berdiri pada akal, wahbi. Sementara filsafat dibangun atas akal. Nah, di sini persoalannya. Ketika pengaruh filsafat ini masuk kepada Islam, yang pertama kali berdampak adalah ajaran akidah. Kenapa? Karena di dalam akidah ini banyak potensi syubhat. Apa syubhat itu? Kerancuan pemikiran. Kenapa demikian? Sebab Allah Maha Ghaib. Ketika Maha Ghaib, maka akal ini akan mudah digoda oleh setan untuk mempertanyakannya. Ya apa sih pangeran itu? Padahal kenapa Allah Maha Ghaib? Justru ghaibnya Allah itu melihatkan kebesaran Allah. Allah itu sengaja merahasiakan beberapa makhluknya. Ada arsy, ada kursi, ada siratal mustaqim. Ada banyak ciptaan Allah yang sengaja dirahasiakan oleh Allah. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui hakikatnya kecuali dibuka hijabnya oleh Allah. Misalnya, sampai sekarang tidak ada sebuah riset penelitian yang dapat mengungkap arsy. Di mana arsy itu? Terbuat dari apa arsy itu bahannya? Letaknya ada di mana? Kursi ada di mana? Bukan kursi ini ya. Kursi yang dimaksud dalam wasi'a kursi. Ada di mana kursi itu? Apa bentuknya kursi itu? Materialnya berupa apa kursi itu? Di mana letaknya? Tidak ada satupun mahjub, dirahasiakan oleh Allah. Untuk apa? Untuk membuktikan kebesaran Allah. Ini loh. Kamu itu jangan mikir saya. Otak kamu itu ada batasnya. Sehebat apapun riset, orang cerdas apapun tidak akan pernah mengungkap misteri arsy Allah. Mustahil. Itu sengaja ditutup oleh Allah untuk sebagai ayat tanda kebesaran Allah. Seolah-olah kalau kamu makhluk wajah kamu tidak tahu, apalagi saya. Apalagi saya. Aku ujuk-ujuk ada. Ini contoh kerancuannya akibatnya. Karena tidak ngerti ujuk-ujuk. Ada seorang penceramah mengatakan Allah itu besar dan duduk di singgasana kursi. Karena wasi'a kursi. Allah itu besar sekali. Duduk di kursi singgasananya. Karena saking besarnya mata kita tidak melihat. Saking gedenya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah setiap azan kita mengumandangkan Allahu Akbar. Berarti Allah dan raksasa. Subhat. Menimbulkan kerancuan pemikiran. Dulu sahabat tidak pernah bertanyakan. Tapi setelah masuk filsafat masuk yang dibangun atas akal, masuk dalam konsep keimanan, mulai mempertanyakan. Mulai disitulah kemudian terjadi penyimpangan. Ketika sesuatu yang dibangun atas wahbi, bukan atas akal, dikaji menggunakan pendekatan akal, ini kan paradok. Apa akibatnya? Pasti kontraproduktif. Apa yang terjadi? Mereka mereka-reka Allah dengan akalnya. Jadilah paham-paham akidah yang menyimpang. Muncullah Qadariyah. Muncullah ketika dikaitkan dengan isu kekuasaan Allah, lahirlah Qadariyah, lahirlah Jabariyah. Ketika dikaitkan dengan isu fisik Allah, zat Allah,
sebagai ekstensi lahillah paham mujas simah yang sughra dan yang kubro. Akibat filsafat Yunani. Oleh karena itu yang paling banyak berpengaruh, yang kena dampak pengaruh daripada filsafat adalah akidah. Kenapa tadi? Karena banyak kerancuan pemikiran. Oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah lalu muncullah sebagai pembanding atas penyimpangan akibat pendekatan filsafat di dalam teologi akidah, teologi Islam. Muncullah metodologi pembandingnya yang dipelopori oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Andai kata tidak ada paham menyimpang yang dibangun atas filsafat yang disebut dengan golongan Mu'tazilah yang melahirkan berbagai macam penyimpangan akidah, Qadariyah, Jabariyah, Mujassimah. Andai kan tidak ada itu, niscaya tidak ada konsep Asy'ari Maturidi. Imam Asy'ari itu tidak membuat mazhab baru tentang akidah, tidak. Karena akidah itu satu mazhab apa? Mazhabnya Rasul dan para sahabat. Tapi Imam Asy'ari dan Maturidi itu membuat pendekatan. Untuk apa? Menolak penyimpangannya Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah ini menyimpang karena menggunakan filsafat Yunani dalam memahami akidah. Maka akar persoalannya adalah filsafat itulah biang keroknya. Oleh karena itu Imam Asy'ari berdasarkan pengalaman dia 40 tahun sebagai Mu'tazilah, tentu tahu betul bagaimana landasan berpikir dan cara berpikirnya Mu'tazilah. Maka Imam Asy'ari membuat tandingan. Filsafatnya digunakan bukan untuk membatalkan atau bukan untuk membatalkan teks-teks agama yang berkenaan dengan sifat ketuhanan, tapi dikuatkan untuk menguatkan. Begini maksud saya. Pengaruh filsafat Yunani Mu'tazilah ketika dikaitkan dengan konsep ketuhanan akan melahirkan Qadariyah misalnya. Jabariyah itu kan bermula dari pertanyaan begini, pertanyaannya. Kalau Allah itu Maha Kuasa. Kemudian Allah itu memberikan kita pahala dan memberikan kita dosa. Allah itu kemudian memasukkan kita ke surga karena amal kita punya amal baik, dan masukkan orang yang maksiat, yang kafir pada neraka karena perbuatannya. Berarti Allah menciptakan sendiri, menghukum sendiri. Padahal Allah punya sifat adil. Nah, atas nama keadilan muncullah konsep Qadariyah. Atas nama keadilan. Lalu Ahlussunnah merespon dengan konsep ikhtiar atau teori kasab. Dengan arti Imam Asy'ari Maturidi itu menggunakan filsafat Yunani, pendekatan filsafat untuk membatalkan Mu'tazilah. Maka lahirlah rumusan aqaid khamsin. Apakah aqaid khamsin itu ada pada masa Rasul? Ada. Rasul tidak pernah mengajarkan Allah wujud, kita bakok, mukhalafat, enggak ada. Sahabat lah. Tabi'in tidak. Apakah benar Rasul mengajarkan si dalil wajibnya Allah, wujud Allah ada akli inak, tidak ada. Semua nakli. Ulama-ulama sebelum Asy'ari Maturidi ketika menghadapi gencarnya faham Mu'tazilah yang mendapat sambutan luar biasa karena menggunakan akal, mereka tidak menggunakan pendekatan akal tapi nakli.
maka tidak akan pernah ketemu. Yang akli dibaca nakli nggak ketemu. Muncullah Asy'ari. Imam Asy'ari tidak hanya menguatkan dengan nakli, tapi dibangun dengan akli. Perhatikan setiap sifat wajib Allah itu. Semua sifat wajib Allah itu didasari dua, akli dan nakli. Allah itu punya sifat wujud. Apa dalilnya? Aklinya, naklinya jelas. Qul huwallahu ahad. Ya banyak. Aklinya apa? Wujudul alam. Allah itu punya sifat sama, basor, kalam. Naklinya banyak. Samiun basir. Wa kalam Musa taklima. Jelas. Aklinya apa aklinya? Lah ya. Kita ini kan makhluk Allah. Ciptaan Allah. Kita yang buat adalah Allah. Oleh Allah dikasih bisa mendengar. Dikasih bisa melihat. Dikasih bisa bicara. Ya masa kita yang diciptakan saja bisa mendengar, masa yang menciptakan itu malah tuli, bisu? Masa yang menciptakan itu tuli, menciptakan yang bisa mendengar? Yang menciptakan bisu, menciptakan yang bisa berbicara? Yang menciptakan buta, menciptakan yang bisa? Tidak mungkin. Yang menciptakan pasti lebih sempurna daripada yang diciptakan. Itu aklinya. Dengan kata lain, Imam Asy'ari Maturidi ini membuat rumusan baru, pendekatan baru, yaitu mengenal sifat-sifat Allah berdasarkan nakli tapi dikuatkan dengan akli. Untuk apa? Merespon Mu'tazilah. Supaya kita tidak tersesat pada arus pemikiran Mu'tazilah. Oleh karena itu kata para ulama, di dalam akidah, dalam syariat kita mengikuti salah satu dari empat mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i atau Imam Ahmad bin Hambal. Itu taklidan. Tetapi mengikuti Imam Asy'ari Maturidi itu bukan taklidan, tapi ihtidaan. Beda. Ihtidaan. Apa ihtidaan? Kalau taklidan itu pasrah bongkoan. Misal begini. Saya kalau tanya, kamu kalau sholat subuh pakai kunut ikut siapa? Saya jawab ikut Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kunut, saya kunut. Ditanya, dari mana kamu tahu kalau Kanjeng Nabi itu kalau subuh pakai kunut? Saya jawab, kata Imam Syafi'i begitu. Kalau ditanya, apa buktinya Imam Syafi'i kok mengatakan begitu, dari mana beliau tahu? Jangan tanya saya. Tanyakan ke Imam Syafi'i. Itu taklid namanya. Tapi kalau akidah tidak boleh taklid. Kita ikut Imam Syafi'i itu tidak petunjuk. Kamu yakin kalau Allah wujud? Yakin. Apa buktinya? Allah mengatakan qul huwallahu ahad. Dan lagi secara akal, ya masa Allah tidak wujud ada alam? Yakin kamu Allah punya sifat basar? Iya yakin saya. Dari mana kamu tahu? Di Quran mengatakan Allah sami'un basir. Terus secara akal, ya mas, lah kamu bisa bicara, masa Allah nggak bisa bicara? Saya mantep. Katanya, kok pinter kon? So pusing tadi kon. Yang nunjukkan saya seperti itu adalah Imam Asy'ari. Itu namanya tidak. Dengan demikian, dalam Ahlus Sunnah Jamaah, keyakinan kepada wujud Allah itu keyakinan yang bersifat tasdik dan wahbi. Tidak semua dapat dijangkau oleh akal. Yang dijangkau akal, tapi yang di luar akal kita serahkan kepada Allah. Misalnya, Allah itu wujud ya. Ada di mana? Ya, la ya'rifuna illallah. Sehingga al-azzu al-idrak hakikatul idrak. Kita tidak bisa menjangkau semua zat Allah itu, justru itulah tingkat iman kita. Itulah prinsipnya dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ketika sekularisme
itu dikaitkan dengan agama, menyangkut keimanan, apa yang terjadi? Paradok. Sekularisme menuntut semua bergantung kepada human center, manusia yang menentukan, sementara iman adalah sifatnya adalah wahbi. Maka paradok tidak mungkin dapat digabungkan. Oleh karena itu, liberalisme agama dalam kaitan akidah pasti akan terjadi kontraproduktif, seperti pengalaman ketika Mu'tazilah, filsafat Yunani masuk dalam ranah akidah yang terjadi kontraproduktif.